Tahun 2022 penuh dengan penemuan-penemuan luar biasa. Mari kita lihat penemuan-penemuan yang paling menakjubkan. Wahana NASA terbaru, Perseverance, masih terus mengeksplorasi permukaan planet merah. Saat ini, rover itu mencari tanda-tanda kehidupan kuno di kawah Jezero. Jezero adalah kawah bekas tabrakan meteor yang lebarnya 45 km. Kemungkinan dulunya kawah itu penuh dengan air. Saat mengelilingi dasar kawah, rover melihat beberapa hal yang mengejutkan. Salah satunya adalah lapisan ungu aneh di sebagian bebatuan. Lapisan ini anehnya sangat mirip dengan lapisan batuan yang berasal dari mikrob di planet kita. Ilmuwan belum tahu apa itu. Wahana ini juga sangat sukses menambahkan sampel baru ke dalam koleksi batuannya. Sudah ada 14 jenis batu dan semua ini akan disimpan di permukaan Mars untuk dikumpulkan oleh misi di masa depan. NASA dan Badan Antariksa Eropa telah mengembangkan berbagai rencana untuk mendapatkan sampel-sampel ini. Sebagian besarnya melibatkan beberapa pesawat antariksa dan bahkan beberapa helikopter. Gimana kalau kita bahas sesuatu yang lebih membumi? Di bulan Juni, seekor ikan pari air tawar raksasa ditemukan di Sungai Mekong, Kamboja. Seorang nelayan bernama Moltun tidak sengaja menemukannya saat menangkap ikan. Dia menghubungi para peneliti dan mengklaim bahwa ikan pari itu lebih besar dibanding ikan pari manapun yang pernah dia lihat. Para ilmuwan pun datang dan menemukan bahwa makhluk itu berukuran 4 meter dari moncong sampai ekornya. Beratnya pun luar biasa, mencapai 300 kg. Ini menjadikannya ikan air tawar terbesar yang pernah tercatat. Ikan itu bahkan diakui oleh rekor dunia Guinness. Ada lagi penemuan yang berkaitan dengan hewan. Ilmuwan menemukan bukti bahwa laba-laba mungkin bisa bermimpi. Seorang ilmuwan yang meneliti makhluk ini menyadari bahwa saat tidur, laba-laba kecil tersentak saat bergantung di jaringnya dengan kaki menekuk. Hal ini mirip seperti saat kucing dan anjing bergerak-gerak waktu bermimpi. Ilmuwan itu menyiapkan seluruh lab untuk meneliti laba-laba. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba-laba yang melompat memang mengalami keadaan seperti tidur yang mencakup tahap gerakan mata cepat, dan karena punya 8 mata, pasti gerakannya juga banyak. Para peneliti berhasil mengidentifikasi sisa-sisa kapal galleon Spanyol dari abad ke-17. Kapal ini ditemukan di dekat pantai utara Oregon. Para ahli menduga bahwa ini adalah sisa-sisa dari kapal Santo Cristo de Burgos. Pada tahun 1693, kapal ini berlayar dari Filipina menuju Meksiko. Tapi di tengah-tengah pelayaran, kapal itu melenceng dari jalurnya dan menghilang. Kapal galleon yang hilang itu dikenal sebagai bangkai kapal beeswax. Dinamakan demikian karena kapal itu membawa balok-balok beeswax atau lilin lebah. Orang-orang sudah lama tahu tentang kapal ini karena sebagian muatannya sering terdampar di pantai. Tapi hingga saat ini tidak ada yang tahu nama kapal itu. Kemudian, peneliti menganalisis kayu yang ditemukan di gua dekat Astoria. Analisis mengungkap bahwa kayu-kayu itu terbuat dari kayu keras yang digunakan untuk membangun kapal-kapal di Asia pada abad ke-17. Yang berarti, kapal misterius itu sangat cocok dengan Santo Cristo de Burgos. Di awal tahun 2022, ilmuwan melihat sesuatu yang mengkhawatirkan di Antartika Barat. Mereka sudah tahu kalau bongkahan benua yang berada di selatan Argentina itu bisa menaikkan permukaan air laut sampai 3 meter. Masalahnya, dunia kita sedang berubah dan sebagian es itu akan mencair suatu hari nanti. Tapi itu bukan berita terburuk. Para ahli melihat tanda-tanda tidak menyenangkan bahwa keruntuhan besar akan segera terjadi. Sebuah bongkahan es besar tiba-tiba retak. Bongkahan es ini membuat lapisan es tidak bisa lagi meluncur ke laut dan mencair. Jika retakan ini melebar, ini akan memicu reaksi berantai yang dahsyat. Pada bulan Januari, gunung berapi bawah laut yang dikenal sebagai Hunga Tonga, Hunga Ha'apai di Tonga meletus. Peristiwa itu berbeda dengan yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Ledakan itu begitu kuat hingga mengirimkan gelombang tekanan ke seluruh dunia, dan gelombang tersebut menjalar ke seluruh dunia bukan cuma sekali, tapi sampai beberapa kali. Ledakan itu juga menciptakan gelombang tsunami raksasa. Ilmuwan menyatakan bahwa segala sesuatu tentang letusan itu sangat aneh. Misalnya, betapa dahsyatnya letusan itu atau rangkaian efek yang mengikutinya. Letusan ini mengangkat lebih dari 8 kubik batu dari dasar laut dan menjadi ledakan vulkanik terbesar dalam 100 tahun terakhir.
Letusan ini juga melepaskan bertonton puing-puing vulkanik dan abu panas yang bergerak di dasar laut sejauh 80 km. Di Januari, ilmuwan menemukan sebuah situs di Tenggara Australia dengan bebatuan yang berisi catatan kehidupan menakjubkan. Fosil-fosil yang ditemukan di McGrath Flat itu diperkirakan berusia 11 hingga 16 juta tahun. Fosil-fosil tersebut merupakan makhluk kecil bertubuh lunak termasuk laba-laba. Semuanya terawetkan dengan detail yang luar biasa. Kamu bahkan bisa melihat bulu di kaki laba-laba itu. Para peneliti juga berhasil menemukan pori-pori kecil pada fosil daun. Pori-pori itu digunakan untuk menyerap karbon dioksida. Ilmuwan menemukan beberapa spesies siput baru saat mencari hewan di Asia Tenggara. Mereka yakin bahwa 2 dari spesies ini adalah siput terkecil dari semua jenis siput yang telah diketahui. Salah satunya hidup di gua-gua Vietnam dan panjangnya hanya 0,5 mm. Kalau ditaruh di atas koin sen Amerika, ratusan siput bisa muat. Oh ya, kamu pasti pernah dengar tentang teleskop James Webb milik NASA. Teleskop ini merupakan instrumen inframerah raksasa dan mengambang di angkasa jutaan kilometer jauhnya dari planet kita. Teleskop ini menghabiskan sebagian besar tahun 2022 untuk mempersiapkan diri mengambil gambar pertamanya. Dan pada bulan Juli, dunia akhirnya bisa melihat foto-foto tersebut. Foto-foto kosmos yang diambil oleh teleskop ini sangat detail. Bahkan, salah satu foto disebut sebagai pemandangan alam semesta paling mendalam yang pernah ada. Di antara foto-foto itu ada gambar nebula Carina yang kini menjadi ikon. Foto lainnya adalah pemandangan cincin Neptunus yang menakjubkan. Saat ini, teleskop Webb punya daftar panjang pengamatan yang harus dilakukan. Teleskop ini harus menjelajahi segalanya, mulai dari eksoplanet yang jauh sampai galaksi tertua di luar sana. Kamu mungkin tahu kalau 65 juta tahun lalu, kurang lebih, kehidupan di bumi berubah selamanya setelah asteroid selebar 10 km menabrak planet kita. Peristiwa dahsyat ini menyebabkan kepunahan massal yang pada akhirnya menyebabkan 3/4 dari semua spesies, termasuk dinosaurus, lenyap dari muka bumi. Pada bulan Februari, ilmuwan mendapatkan informasi baru menarik tentang bencana tersebut. Mereka meneliti beberapa fosil ikan dan menyimpulkan bahwa asteroid tersebut menghantam bumi saat musim semi di belahan bumi utara. Penemuan lain terjadi pada bulan Maret. Ternyata tepat setelah tabrakan, batu-batu mulai menghujani bumi lebih dari ribuan kilometer jauhnya dari lokasi tabrakan. Dan pada bulan Agustus, ilmuwan menemukan sesuatu yang mungkin merupakan pecahan asteroid di lepas pantai Afrika Barat. Pecahan asteroid itu mungkin pecah lagi dan menghantam bumi secara terpisah, meninggalkan kawah di bawah laut. Sekarang bersiaplah. Awal tahun lalu, para ilmuwan menumbuhkan sel-sel otak di laboratorium dan mengajarkan sel-sel itu untuk bermain video game. Yap, aku tahu. Itu gokil kan? Para peneliti dari Australia mengklaim bahwa mereka menciptakan sesuatu yang disebut otak mini yang dapat merasakan dan merespons lingkungan sekitarnya. Setiap otak terdiri dari 800.000 sel. Saat melihat video game, sel-selnya menghasilkan aktivitas listrik dan meski sering melewatkan bola dalam permainan tertentu, tingkat koneksinya lebih tinggi daripada peluang acak. Sebuah tim peneliti yang didanai oleh National Geographic Society menemukan fosil aneh pada Agustus 2022. Fosil tersebut merupakan dinosaurus tertua yang ditemukan di Afrika. Ini dia, aku agak belibet nyebut namanya. Makhluk purba ini hidup sekitar 230 juta tahun yang lalu. Dia adalah salah satu nenek moyang Sauropoda paling awal yang kita ketahui. Golongan ini termasuk raksasa berleher panjang seperti Brontosaurus, tapi nggak kayak Brontosaurus. Dino yang lagi kita bahas ini nggak raksasa. Ilmuwan menduga tinggi panggul dino ini mungkin cuma setengah meter. Dan masih ada kabar gembira lainnya. Sekarang kita udah tahu gimana caranya mendorong asteroid keluar dari lintasannya. NASA membuat pesawat antariksa bernama DART untuk menabrak asteroid. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk menguji apakah tabrakan semacam itu bisa mengubah arah asteroid dan membuatnya keluar dari orbitnya. Cara ini bisa membantu kita menghindari tabrakan asteroid yang berpotensi menimbulkan bencana. Wahana antariksa seharga $325 juta dan berukuran sebesar mesin penjual otomatis ini menabrak asteroid Dimorphos dengan kecepatan melebihi 22.000 km per jam. Pesawat antariksa itu langsung hancur berkeping-keping.
Tapi misi itu tampaknya tetap sukses karena Dimorphos memang terpengaruh oleh tabrakan tersebut hingga tingkat yang dapat diukur. Jadi mungkin kita nggak butuh Bruce Willis dan timnya.